Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketujuh, babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifat sholat. Hadis yang ke 214. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara lis-sholati, ketika beliau bertakbir untuk sholatnya. Jadi setelah takbir di dalam sholat, sakata hunaihatan, beliau diam sejenak atau diam sesaat. Jadi Allahu Akbar, ini diam sejenak, tidak langsung membaca Al-Fatihah. Qabla ayyaqra'u, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi beliau ini tidak langsung baca Al-Fatihah, ada diam sejenak. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada beliau berkaitan dengan masalah diam sejenaknya itu. Yang bertanya siapa? Siapa yang nanya? Yang bertanya Nabi Muhammad. Terus yang ditanya siapa? Yang sholat siapa? Yang sholat Nabi Muhammad. Yang setelah takbir diam sebelum baca Al-Fatihah itu siapa? Nah, yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sholat itu siapa? Abu siapa? Abu Tomang. Abu Hurairah. Kan tadi wa'an Abi Hurairah, berarti yang menceritakan itu Abu Hurairah. Nah, berarti yang bertanya kepada Rasulullah itu Abu Hurairah. Yang ditanyakan apa? Iya, diam sejenak itu ngapain di dalam diamnya? Ya setelah takbiratul ihram. Kan tadi, kenapa? Nah ini mau tak jelasin, jangan dijelasin dulu. Ini mau dijelaskan. Saya ulangin ya, biar tidak salah paham nih si Faris. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara lis-sholati, apabila beliau bertakbir di dalam sholatnya. Nah berarti takbir ini takbiratul ihram. Nah yang tadi, jadi bukan diem itu takbiratul ihram, ini habisnya takbiratul ihram. Sakata hunaihatan, beliau diam sejenak. Qabla ayyaqra'u, sebelum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, maka aku tanyakan mengenai masalah diam sejenak ini kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku membaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca apa kira-kira? Doa iftitah. Nah, dengarkan, iftitah yang kemarin dari Ali bin Abi Thalib itu beda dengan iftitah yang hari ini dari Abu Hurairah. Kalau Ali bin Abi Thalib ada redaksi kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah, aku membaca, kata Rasulullah. Allah, ini saya baca dulu lengkapnya. Dan kalau yang kemarin itu yang dipakai NU, wajjahtu wajhiya lilladzi, itu yang dipakai oleh NU. Nah, yang hari ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi dua-duanya sama-sama betul. Muhammadiyah baca ini juga betul karena ada dasarnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal baradi. Itu asing kan?
Nggak pernah dengar kan? Ya. Tapi kalau kamu tanya sama anak Muhammadiyah walaupun masih SD pasti hafal. Karena iftitahnya ini yang diajarkan. Allahumma, saya artikan. Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku. Jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Jauhkan diriku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Faham enggak maksudnya? Apa maksudnya? Timur sama barat tuh pernah ketemu enggak? Enggak pernah ketemu di tengah ya? Enggak pernah ya, janjian ketemu di tengah kan enggak pernah. Timur ya di timur, barat ya di barat. Nah, maksudnya jauhkan diriku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Maksudnya itu lindungi diriku supaya tidak ketemu dengan kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Paham? Jadi minta dilindungi dari kesalahan yang diperbuat. Selanjutnya, Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah diriku, min khotoyaya, dari segala kesalahanku, kama yunaqqis tsaubul abyadu, sebagaimana engkau bersihkan, sebagaimana dibersihkannya pakaian yang warnanya putih, minad danasi, dari kotoran. Jadi orang kalau tidak punya dosa itu diibaratkan pakaian warna putih. Dia bikin dosa berarti ngasih kotoran di pakaian yang warna putih. Nah, mohon kepada Allah supaya kotoran-kotoran ini dibersihkan dari baju yang warna putih. Maksudnya bersih dari dosa. Allahumma arsilni, ya Allah cucikanlah diriku, minta dicuci, min khotoyaya, dari segala kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dengan air salju, wal barodi, dengan embun. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa dipahami? Saya baca syarahnya, langsung kepada penjelasan doa iftitah yang asing bagi kalian. Ini kan asing ya. Ja Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini kama Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqi as-saubul abyadu minad danasi. Allahumma arsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Saya baca sekali langsung hafal sekali 85%. Kamu hafal enggak? Kita baca sama-sama. Jadi walaupun kamu tidak biasa membaca ini secara amaliyah di dalam sholatnya, tapi setidaknya minimal kamu itu tidak kuper, tidak kurang pergaulan sehingga menganggap kalau Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini kama baina khotoyaya, wah ini iftitahnya tidak betul, ini tidak sah sholatnya, tidak gitu. Jadi supaya mengerti kalau ini betul juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqis saubul abyadu minad danasi. Allahumma arsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Nah, saya baca penjabarannya. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Artinya, jauhkanlah diriku, jangan
didekat-dekatkan. Jadi jangan didekatkan dengan setiap kesalahan yang diperbuat. Nah, selain jadi begini, orang itu kalau mau baik, pertama harus berdoa untuk terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, harus ada usaha supaya tidak berbuat dosa. Yang ketiga, harus ada permohonan ampun ketika sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa. Salah satu yang sering dibaca kan ada, selain Allahumma ba'id baini ini, kalau Muhammadiyah senjatanya Allahumma ba'id baini kan. Tapi NU juga punya senjata dengan isi doa yang sama. Setiap tahlilan kamu kan baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum aku jikalau besok-besok aku lupa dan bikin kesalahan. Itu kan luar biasa. Jadi minta garansi sama Allah, ya Allah, jangan hukum aku umpama besok-besok aku lupa terus bikin kesalahan. Berarti kata kuncinya lupa. Namanya lupa itu tidak disengaja. Jadi bikin salah itu boleh dengan catatan tidak disengaja. Kalau disengaja itu namanya tidak lupa, tapi direncanakan ya. Jadi Allahumma ba'id baini sama dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari segala kesempatan untuk berbuat dosa. Ya Allah, ramikan toko ya Allah, daripada saya duduk ngerasani temen ya Allah. Nah, itu bagus itu doa begitu. Ya Allah, bikin saya sibuk di pekerjaan ya Allah, daripada hati saya itu berburuk sangka kepada orang lain. Ya Allah, bikin saya omset toko meningkat supaya saya itu tidak ada kesempatan duduk sehingga tidak ada terpikir pikiran jelek buat orang lain. Nah, itu tidak apa-apa doa seperti itu. Jangan terus madhur kamu tidak selamat. Nah, itu tidak boleh. Doa jelek itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya, al-khotoya adalah bentuk plural dari khoti'ah. Tahu plural? Plural itu jamak. Tahu jamak? Jamak itu lebih dari satu. Jadi kalau dalam Inggris itu ada tunggal, ada jamak. Kalau dalam Arab itu ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Jadi kalau khoti'ah artinya kesalahan. Kalau khotoya ya artinya kesalahan. Jadi kesalahannya lebih dari satu. Nah, kemudian khoti'ah itu bermakna kesalahan. Tapi kalau khotoya ya bermakna maksiat. Jadi maksiat itu levelnya di atas salah. Apa bedanya salah dengan maksiat? Apa bedanya kesalahan dengan maksiat? Kesalahan itu dihasilkan dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Tapi kalau maksiat itu adalah sesuatu perbuatan yang dia ketahui itu salah, tapi tetap dia kerjakan. Itu namanya maksiat. Kalau belum tahu kalau itu salah, bukan maksiat. Maksiat itu bukan cuma laki-laki melihat sesuatu dari perempuan. Bukan hanya itu maksiat itu. Tapi maksiat itu misalkan membohongi orang lain dengan tujuan merugikan orang lain atau mengambil keuntungan dari orang tersebut. Itu ya maksiat. Misalkan ingkar janji, yaitu maksiat. Misalkan ngerasani orang lain dengan tujuan membongkar kejelekan-kejelekan orang lain, itu maksiat juga, gitu loh. Karena sudah tahu kalau semua yang dikerjakan itu salah, tapi tetap dikerjakan, gitu ya. Jadi maksiat itu tidak harus laki-laki melihat sesuatu dari perempuan. Jadi luas makna maksiat itu. Tidak hanya spesifik untuk yang jorok-jorok saja, tapi makna maksiat sangat luas. Jadi memohon kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, maksudnya memohon kepada Allah supaya terhindar dari maksiat. Nah, maksiat itu makna menurut ulama adalah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Itu namanya maksiat. Jadi maksiat secara umum, satu meninggalkan yang wajib, dua mengerjakan yang haram. Waktunya sholat tidak mau sholat itu wajib. Jadi orang yang tidak sholat maka dia telah bermaksiat. Jadi itu ya, jadi nggak sholat itu juga masuk
siap. Ya, lagi datang bulan. Kalau lagi datang bulan tidak sholat, maka tidak sholatnya itu menjadi kajian yang dulu sudah lupa. Kajian yang dulu saya kan pernah bahas. Ada seorang wanita yang setiap hari sholat, kemudian dia datang bulan. Nah sehingga dia tidak sholat. Tidak sholatnya wanita yang datang bulan ini, yang ketika dia gak datang bulan dia sholat, maka tidak sholatnya itu ibadah. Kenapa? Karena dia tidak sholat dalam rangka taat kepada aturan Allah. Taat kepada aturan Allah itu namanya ibadah. Tapi kalau dasarnya memang tidak tahu sholat, ya walaupun datang bulan tidak dihitung ibadah. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah sholat. Makanya enaknya perempuan tuh di situ, dikasih waktu libur untuk sholat, tapi tetap dapat pahala sholat. Saya lanjutkan. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Artinya dosa tersebut dijauhkan sejauh-jauhnya dari diri kita. Jarak timur dan barat adalah jarak yang dapat ditangkap oleh kita manusia. Itu menunjukkan jauhnya, jarak yang tidak dapat ditangkap. Jadi jarak antara timur dan barat itu adalah jarak yang tidak dapat ditangkap. Ketika kamu berada di barat, bisa nggak kamu menangkap timur? Nggak bisa kan? Ketika kamu berada di timur, kamu juga tidak bisa menangkap barat. Itu menunjukkan begitu jauhnya. Nah, permohonan kepada Allah adalah dijauhkan dari kesalahan sejauh-jauhnya. Nah, ada juga usaha untuk menjauhkan diri dari kesalahan. Misalkan temen ada sinyal-sinyal mau ngerasani orang lain, membuka aibnya, membongkar kejelekannya. Itu kamu langsung cepet-cepet menjauh. Maaf ya, saya sibuk. Maaf ya, saya ada kerjaan yang harus dikerjakan. Gitu. Jangan ikut nimbrung. Akhirnya semakin mengikuti suasana. Orang perempuan hamil dibicarakan. Tahu nggak? Yue mabuk ngandung. Padahal bedela kena. Gitu. Tapi dijadikan fitnah. Nah, gitu loh. Jadi menghindar sejauh-jauhnya. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Kalau yang tadi minta dijauhkan dari kesalahan. Kalau yang ini mohon kesalahan yang sudah kadung diperbuat dibersihkan. Sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Disebut baju putih di sini karena pembersihan pada yang putih itu lebih tampak. Jadi hitam kalau kotor itu tidak begitu kelihatan, betul nggak? Sehingga ketika dibersihkan itu tidak tampak. Jadi ini baju-baju hitam kamu udah cuci selama 5 hari pun belum tentu kelihatan kotor. Tapi kalau yang putih dipakai 1 hari harus dicuci karena kelihatan kotor. Jadi Rasulullah ini mengibaratkan melalui doanya bersihnya dosa-dosa dari diri kita itu seperti bersihnya kotoran yang nempel pada baju putih, sehingga ketika dibersihkan langsung kelihatan proses pembersihannya dan kelihatan hasil dari pembersihannya. Paham ya? Tapi kalau yang hitam kena kotoran dicuci belum tentu kelihatan pembersihannya walaupun sudah bersih. Makanya kan ada guyonan itu anekdot di WhatsApp, ada 2 bayi duduk, yang satu warnanya hitam, yang satu bayinya kulitnya putih. Nah yang putih ngomong sama bayi yang hitam, "Bon mak celeng mo." Itu sama yang hitam. Yang hitam jawab, "Tak apa, cantang bu mau celeng tak lekas gede." Jadi kalau kulitnya hitam tidak lekas gede. Nah ini celeng apa pote ini? Saya lanjutkan. Allahumma arsilni, ya Allah, cucilah aku min khotoyaya dari kesalahanku. Bil ma'i dengan air, wassalji dan air salju, wal barodi dan embun. Nah maksud bagian ini adalah menyucikan setelah bersih. Karena bersih dan suci itu 2 hal yang berbeda. Suci sudah pasti bersih, tapi kalau bersih belum tentu suci. Nah, untuk menyucikan, misalkan gini,
baju yang putih tadi kena kotoran hewan, bisa nggak dibersihkan tanpa air? Bisa ya? Bisa. Dibersihkan tanpa air bisa ya? Bisa ya? Bisa. Bersih tanpa Air. air. Nah, tapi pertanyaannya setelah kena kotoran hewan, apakah dia statusnya suci? Enggak, maka harus ada usaha untuk mensucikan. Nah, yang mensucikan itu salah satunya adalah bil ma'i dengan air, wassalji dengan air salju, wal barodi dengan embun. Nah, kalimat tersebut seperti meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya tidak terjerumus di dalam berbuat dosa lagi. Jadi kalimat pertama mohon dijauhkan dari dosa, kalimat kedua mohon diampuni dosa-dosanya, kalimat yang ketiga mohon supaya dosa-dosa yang sudah diampuni tidak diulang kembali. Selanjutnya, jika berbuat dosa, umpama namanya manusia kan bisa bikin dosa lagi, al-insan makanul khata'uan nisyan. Jika berbuat dosa lagi, maka kembali mohon kepada Allah untuk diampuni dosanya lagi, minta dibersihkan lagi. Itu luar biasa enggak? Luar biasa. Minta dijauhkan dari dosa. Kalau sudah terlanjur bikin dosa, minta diampuni. Nah, setelah diampuni, mohon supaya tidak terulang lagi. Nah, tapi kalau misalkan terulang lagi, masih minta untuk diampuni lagi. Betapa baiknya Allah, padahal kamu nenget, tapi Allah mau mengampuni. Lalu setelah itu minta supaya dihilangkan bekas dosa dengan penambahan penyucian menggunakan air salju dan air dingin. Embun itu kan air dingin, ya kan? Ada nggak embun panas? Nggak ada ya. Nah, kita tahu bahwa pembersihan dengan air panas itu lebih cepat menghilangkan kotoran. Kalau ngilangin kotoran cepat pakai air panas atau air dingin? Air panas. Nah, kenapa di sini kok menggunakan salju dan air dingin? Kenapa kok di sini menggunakan salju dan air dingin? Karena dosa itu sifatnya panas. Nah, dosa ini yang sifatnya panas ini harus dihilangkan dengan sesuatu yang dingin. Kamu kalau bikin dosa itu hatinya panas atau dingin? Panas kan? Umpama kamu lagi bohong, panas atau dingin? Panas. Umpama kamu panas sampai keringat bercucuran kan? Peloncelep itu kan hasil pembakaran dari dalam gitu. Panas akhirnya jadi celep, panas celep pas kan gitu. Nah, misalkan berantem antara suami dan istri, berantem itu dosa atau enggak? Dosa. Maksiat atau enggak? Maksiat. Tapi enggak bisa dihindari kan? Dan itu sifatnya apa? Panas. Jadi mohon kepada Allah supaya didinginkan. Nah, itulah fungsi dari pembacaan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini, Allahumma naklopain lah. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Ada pertanyaan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.